Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa, semoga sampai saat ini tetap sehat dan selalu semangat. Amin. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu kapasitor bank untuk 5500 watt daya listriknya. Daya listrik 5500 watt ya. Dan ini kebetulan pesanan dari Pangkajene, Sulawesi Tenggara dan dari Surabaya. Dan kenapa harus di seri dan paralel? Langsung kita testimoni nanti perbedaannya di mana untuk menghilangkan daya semunya ya. Jadi bagaimana? Langsung saja kita ke TKP. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk 5500 watt kita harus butuh 4 kapasitor ya. 4 kapasitor 30 mikro 450 volt ya. Ini pemasangannya. Pertama di paralel dulu, yang kedua di paralel, terus tengah di seri. Jadi ini ketemu, kalau di paralel 30 60 dan ini 60 mikro. Jadi kalau di seri lagi ketemu lagi 30 mikro. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa harus di seri begini, kenapa tidak pakai 30 mikro saja ya. Dan langsung kita lanjutkan pengujian dan testimoni. Kita singkirkan dulu yang sudah jadi. Kita akan buat yang belum jadi. Oke, kita akan uji coba ini 45 mikro 450 volt ya. Dan ini akan kita langsung ngetes bebannya berapa ya. Sebentar, kita betulkan dulu untuk shootingnya. Jadi ini kita solder dulu pakai, buat nyoba saja, ini langsung colok ya tanpa beban. Kita tes dulu ya. Wattnya 6,1 ya, udah makan watt 6,1 6,2 ya, tanpa beban ini ya. Ini belum pakai beban. Oke, sekarang kita tes tegangannya 228,1 ya, normal ya, normal. Dan kita tes ini untuk ampernya, ini bisa dilihat ampere atau daya semunya, walaupun tadi buat daya semunya 3,22 ya, anggaplah 3,25 ampere ya. Ampernya sudah makan strom ini karena mikronya kebesaran ya, pakai 45 mikro. Oke, sudah paham? Bisa dilihat ini daya semunya ya, yang nggak kelihatan. Daya semu ampernya itu 3,223 ya, anggaplah 3,25 ampere atau 3,22 ampere. Dan kita tes wattnya tadi, bentar, di watt kosong 6,1 watt ya, itu udah makan ya. Tadi 6 ya, nanti startnya 6. Oke, sekarang kita akan coba yang mikronya kecil ya. Saya akan coba yang mikronya 25 mikro ya. Jadi Anda jangan salah pasang. Kalau salah pasang bisa kacau dunia persilatan, dunia kelistrikan maksud saya. Oke,
kita akan cabut dulu ya, cabut dulu. Ini akan saya ganti. Ini cara buang strumnya pakai solder, nih bisa pakai lampu bolam ya, jangan dipegang, sisa strumnya masih ada ya, dibuang saja begini pakai solder, ujung solder atau lampu bolam. Gini ya. Apakah masih ada strumnya? Tidak ada ya. Jangan dikonsletin ya, kalau dikonsletin nanti percikan api besar, kaget Anda ya. Oke, ini sudah habis. Sekarang kita copot dulu untuk yang 25 mikro. Bentar. Oke, karena durasi sudah saya solder biar cepat, kita langsung colok saja. 25 mikro 450 volt. Kita langsung colok saja. Itu wattnya masih kosong. Apakah makan strom yang 25 watt? Bisa dilihat ya. Itu hanya makan strom, makan watt 1,2 watt ya, kecil sekali. Dan kita lihat di voltasenya ya 227 ya, 227 228 masih normal lah. Namanya voltase pasti turun naik. Ampernya berapa? 1,834. Bisa dilihat ampernya itu daya semunya 1, kita deketin 1,8 ampere daya semu ya, daya yang tidak terdeteksi ya. Jadi daya semunya 1,8 ampere pakai 25 ya. Ini listrik saya 1300 watt. Oke, udah paham? Jadi ini juga makan strom dayanya karena belum pakai apa-apa ya, belum pakai lilitan. Ini hanya tes di paralel kalau mikronya besar. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan coba 10 mikro 450 volt. Berapa? Bentar, kita deketin dulu. Ini yang kecil ya. Sebentar biar kelihatan. Ya. Bentar, wattnya berapa? Wattnya kosong ya, tidak ada watt sama sekali karena mikronya kecil. Ini tanpa beban. Tegangan berapa? 227,8 ya, masih stabil lah. Ya, sekarang daya semunya ampernya berapa? Tidak ada kosong ya. Kosong niril 10 mikro ya, tanpa beban ya. Paham? Jadi nilai mikro dan jenis kapasitor juga. Kadang-kadang kapasitor yang kualitas kurang bagus itu 10 mikro juga banyak mengandung daya semu ya. Jenis kapasitornya juga, merek juga pengaruh. Oke. Sekarang kita akan untuk tadi yang daya 5500 yang sudah saya rangkai. Jadi pakai ujung solder tadi gini untuk ngilangin kapasitor ya. Kapasitornya karena sudah tak pakai jack ya, begini saja, pakai bolam juga bisa. Tadi karena ke strom ya, kepegang ini 2 ke strom pasti ya, karena ada sisa strom. Kalau satu saja nggak nyetrum. Oke, kita konsletin, sudah nggak ada ya, habis stromnya, kebuang. Oke, kita lanjutkan yang ke rangkaian. Kita singkirkan dulu semuanya. Oke,
Sekarang kita yang ke rangkaian yang sudah jadi 30 mikro ya. Oke, bisa dilihat ini yang sudah saya rangkai. Ini di paralel dulu, di paralel kaki 1 1, kaki 1 1. Ini di paralel dulu, baru di seri ya. Jadi 30 mikro, dan nanti skemanya setelah ini bisa di screenshot ya. Nanti saya kasih gambar skemanya, cara pasangnya ya. Dan kenapa harus di seri dan paralel? Kan cukup 30 mikro cukup Pak Arun ya. Saya jelaskan ya, karena ini produk Indonesia. Produk Indonesia itu kapasitasnya tidak sesuai dengan speknya ya, biasanya begitu. Kalau datanya 450 volt, belum tentu nanti endingnya 450 volt, kecuali kapasitor merek luar ya, seperti Ducati, Hydra, Siemens. Nah itu juga pasti bagus walaupun tulisannya 450 volt, dan harganya juga pasti terlalu bagus. Untuk mengimbangi voltasenya biar akurat ya, ini harganya juga lumayan, tapi nggak semahal dengan produk-produk Eropa ya. Jadi kalau di paralel ini voltase tetap nih, mikronya jadi tambah. Ini kalau 30 di paralel 30 itu jadi 60 mikro, dan ini sama 30 sama 30 kalau di paralel jadinya 60 mikro. Jadi kalau 60 mikro, 2 biji 60 mikro ini di seri jadinya ketemu 30 mikro lagi. Nah, keuntungannya saya jelaskan ya. Saya jelaskan keuntungannya. Karena ini di seri, jadi voltasenya batasnya limit itu sampai 800 volt atau 900 volt. Jadi lebih aman, tidak mudah kembung, kapasitornya lebih awet. Ini untuk mengimbangi produk-produk luar. Oke, dengan harga yang sangat terjangkau, tapi kapasitasnya bisa mengimbangi. Ini 30 mikro kali 4. Jadi di paralel dulu, baru di seri ya. Jadi ketemu tetap 30 mikro, tapi pengisiannya nanti bagus. Pengisiannya saling ngisi karena ini banyak ya, lebih pengisiannya lebih banyak ya, lebih stabil ya. Jadi tadi keuntungannya awet di kapasitor karena batas voltasenya itu besar. Jadi kalau misalnya nanti ada saat apa ya, listriknya itu kontinu saat di puncak, jadi ini tidak kembung ya, tidak mudah kembung karena daya voltasenya semakin tinggi. Bukan voltase naik enggak, ini harus dipahami dulu, batasnya itu lebih tinggi lebih aman. Jadi kayak mobil, kalau mobil itu muatnya 8 orang, kalau dimuatin 2 orang kan lebih aman gitu, daripada dimuatin 15 orang gitu. Ini bahasa gampangnya begitu, jangan salah paham. Oke, sekarang langsung kita tes ya. Pemasangannya begini nih. Nih, jadi ini bisa dilihat, innya di sini, innya di sini, ini in out sama aja nanti. Nih, gini.
Sekarang kita tes ya, biar nggak penasaran. Tadi aja yang kecil ada wattnya. Ini tanpa beban dulu, yang jelas tanpa beban dulu. Ini watt kosong ya. Di skala watt 00 kita tes berapa wattnya. Bentar, wattnya hanya 1,4 ya. Masih gedean lampu LED ya. Lampu LED indikator itu 2 watt yang besar. Yang besar itu 2 watt. Apalagi cas HP kalau ditancepin baru nggak dipakai itu lebih dari 5 watt. Yang jelas kita tes dulu tegangannya juga. Tegangannya 228,2,1 tadi 227,9,8 dan naik tegangannya. Ini tegangannya jadi stabil, bisa dilihat tambah naik tegangan. Jadi fungsinya kapasitor bank itu, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan arus. Jadi kalau pemakaian puncak semua dipakai alat itu tidak ngedrop. Oke. Dan daya semuanya berapa ampernya? Bentar. KWH-nya kosong. Daya semuanya hanya 228, 2,2 ampere. Ya. Lebih kecil ya. Daya semu itu daya semuanya. Ya, semakin turun wattnya, bisa dilihat tadi ini wattnya 1,4 watt ya. Wattnya ini belum pakai lilitan ya, jadi udah bisa dilihat bebannya hanya 1,4 watt. Dan tadi ampernya turun gratis ya. Ampere semu itu kadang kelihatan kadang enggak ya. Itu ada yang mengatakan juga faktor daya, ada yang mengatakan KVR ya, KVR. Bisa dilihatkan ya. Ini real, tidak ada unsur rekayasa ya. Wattnya yang dikeluarkan itu tanpa beban hanya 1,4 watt ya. Masih gedean lampu pilot di panel itu 2 watt, masih gedean cas HP. Jadi kalau pakai kapasitor bank yang daya 5500 watt kok tambah naik, pembayarannya berarti pemakaiannya tidak sama. Pemakaiannya lebih besar. Ya, pemakaian listriknya maksud saya. Kalau pemakaiannya listriknya sama, bisa hemat. Oke, kita lanjutkan. Kita tes ulang lagi karena ini tadi masih ada sisa-sisa pengetesan sebelumnya. Jadi biar dari nol lagi, kita tes lagi. Kita tes lagi wattnya berapa. Satu 1,3, 1,4 tetap. 2,2 karena belum ngisi nih ya. Ntar kalau ngisi turun lagi. Sekarang tegangannya 228,3 naik. Ampernya turun 2,1. Ntar biar ngisi dulu. Karena ini pengisiannya lambat karena di seri ya. Slow tapi pasti. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang kita akan mencoba ini 45 plus 40 mikro sama 45 di paralel. Ini berapa? Ini tanpa beban, ini berapa wattnya. Jadi mikronya semakin besar berarti wattnya semakin besar juga. Belum pakai beban. Oke. Kita singkirkan dulu sebentar. Biar kelihatan, bentar. Kita langsung coba ini
bentar, langsung coba pakai 45 di paralel sama 40 mikro, jadi 85 mikro. Berapa? Kita langsung colok saja. Wattnya berapa, jadi naik berapa? 15 watt ya. Ini bebannya karena mikronya besar ya, bisa dilihat wattnya jadi naik. Ini belum ada bebannya, ini hanya uji coba, langsung colok, langsung dicolok ya, bisa dilihat tidak ada rekayasa. Ini real 14 16 tuh, 16 watt. Dan tegangannya berapa? Tegangan masih tetap stabil. Nah, bisa dilihat ampernya jadi naik, ampere semu, KVR nya 6,6 ampere ya, segini. Oke, ini daya semu itu daya apa ya, yang tidak terlihat, cuma emang kadang tergantung alat listrik yang dipakai ya. Kalau alatnya buat motor sangat cocok ya, untuk kompresi AC segala macam, untuk mesin-mesin industri. Oke, kita ke watt lagi. Ini watt simpenan yang kayak gini di 00 ya kalau ngecek. Ini 16,8 watt. Ini bebannya tadi hanya 1,4 yang 30 mikro ya, 1,4 watt, sekarang jadi 16 watt. Kenapa untuk 5500 watt, dan ini naik lagi wattnya. Untuk 5500 watt kenapa harus pakai 30 mikro Pak Arun ya, saya jelaskan. Biasa untuk skala industri itu biasanya kalau 10 kVAR itu pakainya 62,3 mikro ya, anggaplah 60 mikro. Jadi kalau separuhnya 5000 watt kita pakai 30 mikro. Semua harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Dan ada juga yang dipasang per step, misalnya per mesin. Satu mesin satu kapasitor ada juga ya, kalau udah ada pembagian di panelnya. Oke, ini hanya pengetesan akurasinya. Jadi nilai mikro itu tadi yang di paralel semakin besar, semakin wattnya besar, itu tanpa beban. Oke, bisa dilihat 17 watt, ini 85 mikrofarad, 450 volt. Dan tadi perbedaannya di seri dan paralel tadi, yang 4 biji yang untuk 5500 tadi hanya 1,4 watt, masih gedean CSHP. Dan itu pun untuk daya besar tidak kelihatan ya, karena masih banyak yang non-stop yang wattnya besar ya, seperti lampu-lampu kecil itu juga wattnya lumayan 2 watt, sedangkan tadi hanya 1,2 watt. Oke, kita lanjutkan. Oke, bisa dilihat ini yang sudah saya rangkai. Ini di paralel dulu, di paralel kaki 1 kaki 1. Ini di paralel dulu, baru di seri ya. Jadi 30 mikro. Dan nanti skemanya setelah ini bisa di screenshot ya, nanti saya kasih gambar skemanya, cara pasangnya ya. Dan kenapa harus di seri dan paralel? Kan cukup 30 mikro cukup Pak Arun ya, saya jelaskan ya, karena ini produk Indonesia. Produk Indonesia itu
kapasitasnya tidak sesuai dengan speknya ya, biasanya begitu. Kalau datanya 450 volt, belum tentu nanti endingnya 450 volt, kecuali kapasitor merek luar ya, seperti Ducati, Hydra, Siemens. Nah itu juga pasti bagus walaupun tulisannya 450 volt, dan harganya juga pasti terlalu bagus. Untuk mengimbangi voltasenya biar akurat ya, ini harganya juga lumayan, tapi nggak semahal dengan produk-produk Eropa ya. Jadi kalau di paralel ini voltase tetap nih, mikronya jadi tambah. Ini kalau 30 di paralel 30 itu jadi 60 mikro, dan ini sama 30 sama 30 kalau di paralel jadinya 60 mikro. Jadi kalau 2 60 mikro, 2 biji 60 mikro ini di seri jadinya ketemu 30 mikro lagi. Nah, keuntungannya saya jelaskan ya. Saya jelaskan keuntungannya. Karena ini di seri, jadi voltasenya batasnya limit itu sampai 800 volt atau 900 volt. Jadi lebih aman, tidak mudah kembung, kapasitornya lebih awet. Ini untuk mengimbangi produk-produk luar. Oke. Dengan harga yang sangat terjangkau, tapi kapasitasnya bisa mengimbangi. Ini 30 mikro kali 4. Jadi di paralel dulu baru di seri. Ya, jadi ketemu tetap 30 mikro. Tapi pengisiannya nanti bagus. Pengisiannya saling ngisi karena ini banyak ya. Pengisiannya lebih banyak ya, lebih stabil ya. Jadi tadi keuntungannya awet di kapasitor karena batas voltasenya itu besar. Jadi kalau misalnya nanti ada saat listriknya itu kontinu saat di puncak, jadi ini tidak kembung ya, tidak mudah kembung karena daya voltasenya semakin tinggi. Bukan voltase naik enggak, ini harus dipahami dulu. Batasnya itu lebih tinggi lebih aman. Jadi kayak mobil, kalau mobil itu muatnya 8 orang, kalau dimuatin 2 orang kan lebih aman gitu, daripada dimuatin 15 orang gitu. Ini bahasa gampangnya begitu, jangan salah paham. Oke, sekarang langsung kita tes ya. Pemasangannya begini nih. Nih, jadi ini bisa dilihat, innya di sini, innya di sini, ini in out sama aja nanti. Nih, begini. Sekarang kita tes ya, biar nggak penasaran. Tadi aja yang kecil ada wattnya. Ini tanpa beban dulu, yang jelas tanpa beban dulu. Ini watt kosong ya. Di skala watt 00 kita tes berapa wattnya. Bentar. Wattnya hanya 1,4 ya, masih gedean lampu LED ya. Lampu LED indikator itu 2 watt yang besar. Yang besar itu 2 watt. Apalagi cas HP kalau ditancepin baru nggak dipakai itu lebih dari 5 watt. Yang jelas kita tes dulu tegangannya juga. Tegangannya 228,2. 1 tadi 227,9,8 dan naik tegangannya. Ini tegangannya jadi stabil, bisa dilihat tambah naik tegangan.
Jadi fungsinya kapasitor bank itu, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan arus. Jadi kalau pemakaian puncak semua dipakai alat itu tidak ngedrop. Oke. Dan daya semuanya berapa ampernya? Bentar. KWH-nya kosong. Daya semuanya hanya 228, 2,2 ampere. Ya. Lebih kecil ya. Daya semu itu daya semuanya ya. Ya, semakin turun. Wattnya bisa dilihat tadi. Ini wattnya 1,4 watt. Ya, wattnya ini belum pakai lilitan ya. Jadi udah bisa dilihat bebannya hanya 1,4 watt. Oke. Sekarang kita akan mencoba ini 45 plus 40 mikro sama 45 di paralel. Ini berapa? Ini tanpa beban, ini berapa wattnya? Jadi mikronya semakin besar berarti wattnya semakin besar juga. Belum pakai beban. Oke. Kita singkirkan dulu sebentar. Biar kelihatan, bentar. Kita langsung coba ini. Bentar. Langsung coba pakai 45 di paralel sama 40 mikro, jadi 85 mikro. Berapa? Kita langsung colok saja. Wattnya berapa? Jadi naik berapa? 15,5 watt ya. Ini bebannya karena mikronya besar. Ya, bisa dilihat wattnya jadi naik. Ini belum ada beban ya. Ini hanya uji coba, langsung colok. Langsung dicolok. Ya, bisa dilihat. Tidak ada rekayasa, ini real. 14, 16 tuh, 16 watt. Dan tegangannya berapa? Tegangan masih tetap stabil. Nah, bisa dilihat ampernya jadi naik, ampere semu KVR-nya 6,6 ampere ya, segini. Oke. Ini daya semu itu daya apa ya? Yang tidak terlihat. Cuma emang kadang tergantung alat listrik yang dipakai ya. Kalau alatnya buat motor sangat cocok ya, untuk kompresi AC segala macam, untuk mesin-mesin industri. Oke, kita ke watt lagi. Ini watt simpenan yang kayak gini di 00 ya kalau ngecek. Ini 16,8 watt. Ini bebannya tadi hanya 1,4 yang 30 mikro ya. 1,4 watt sekarang jadi 16 watt. Kenapa untuk 5500 watt dan ini naik lagi wattnya? Untuk 5500 watt kenapa harus pakai 30 mikro Pak Arun? Ya, saya jelaskan. Biasa untuk skala industri itu biasanya kalau 10 kVAR itu pakainya 62,3 mikro ya, anggaplah 60 mikro. Jadi kalau separuhnya 5000 watt kita pakai 30 mikro. Semua harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Dan ada juga yang dipasang per step, misalnya per mesin. Satu mesin satu kapasitor ada juga ya. Kalau udah ada pembagian di panelnya. Oke. Ini hanya pengetesan akurasinya.
Jadi nilai mikro itu tadi yang di paralel semakin besar, semakin wattnya besar, itu tanpa beban. Oke, bisa dilihat 17 watt ini 85 mikrofarad, 450 volt. Dan tadi perbedaannya di seri dan paralel tadi, yang 4 biji yang untuk 5500 tadi hanya 1,4 watt, masih gedean CSHP. Dan itu pun untuk daya besar tidak kelihatan ya, karena masih banyak yang non-stop yang wattnya besar ya, seperti lampu-lampu kecil itu juga wattnya lumayan 2 watt, sedangkan tadi hanya 1,2 watt. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi sebelum pakai lilitan ini ya, lilitan tadi, dan bisa dilihat sekarang 0,4 watt ya, sama dengan tidak ada setengah watt ya. Ini real setelah pakai reduksi lilitan ya, lilitan untuk mereduksi arus yang masuk supaya tidak untuk menghambat ya. Resistensinya 0,5 sampai 0,7 ohm. Oke, nah nanti silakan skemanya di screenshot ya. Setelah ini ada skemanya. Oke, tetap di 0,4 tadi sebelum pakai lilitan 1,4 sampai 2 watt. Oke, bisa dilihat makin turun 0,3 watt. Dan sekarang akan kita tes tegangannya setelah pakai lilitan. Setelah pakai lilitan 229,8 ya, tegangannya jadi stabil naik setelah beberapa menit ya, sekitar 10 menit. Dan kita tes ini di voltasenya. Sekarang kita tes di ampernya. Ampere faktor dayanya berapa? Power faktor 2,1 ya, 2,1 ampere. Dan ini faktor dayanya hilang, power faktornya maksud saya. Di sebelumnya adalah 50 dan sekarang terbukti hilang dengan pakai lilitan 00 alias tidak ada beban. Oke, masih tetap 0,3 watt ya. Ini selama 10 sampai 15 menit ini masih kelihatan. Dan sekarang kita akan coba pakai beban, bor, mesin bor. Ini bornya hanya kecil ya. .138 ya, 138 watt ya. Untuk startnya 138 watt karena bornya hanya 150 wattan ya. Jadi hematnya sedikit karena watt kecil. Oke, kita coba langsung. Ini tanpa kapasitor bank, ini colokan langsung wattmeter. Kita coba untuk startnya berapa. .139. Untuk startnya takut 139 ya. Jadi masih untuk startnya sudah hemat karena ini watt kecil ya untuk putaran. Jadi putarannya juga tambah kenceng karena kapasitor bank ini fungsinya untuk power ya. Untuk power itu untuk menampung strom supaya tidak kehabisan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita coba pakai kompor induksi 1000 watt ya, 1000 watt 1034.
ya 1000 watt, ini benar 1000 watt. Cuma kita lihat AC 1 PK nyala ya, di dalam AC 1 PK nyala ya, dan ini posisi tetap masih 1000 watt, maaf, belum jeglek. Nah, ini udah berapa menit tidak jeglek, bisa dilihat. Jadi anti jegleknya ini lumayan juga ya. Tuh listrik saya, nah sekarang baru jeglek. Oke, kita coba dulu pakai kompor induksi 1000 watt. Ini digitalnya 5,3 watt, dan kita nyalakan. Start awalnya berapa? Start awal 916. Terus langsung naik 1011. Turun lagi. Oke, dan sekarang kita matiin dulu. Kita akan pakai kapasitor bank. Kita lihat hasilnya. Startnya berapa? Bisa dilihat dari digitalnya saja hanya 1,5 watt ya, turun gratis. Tadi berapa watt? 5 watt ya, dari digitalnya saya udah turun 1,5 watt. Sekarang kita nyalakan. Start awalnya berapa? 639 ya, start awalnya. Start awal 600, tadi 900 ya, bedanya jauh tuh start awal. Kita matikan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, dengan pakai lilitan beban tanpa alat hanya 0,4 watt, 0,3 itu ya. Tadi dari 1,4 sampai 2 watt. Jadi sudah jelas turun. Dan ini sangat berfungsi untuk yang motor-motor ya. Kalau punya usaha fotokopi ini sangat membantu sekali. Jadi lebih cepat produksi, misalnya untuk mesin pompa sibel atau jet pump yang punya kontrakan banyak ya. Karena listriknya full, pengisian untuk towernya lebih cepat ya, karena nanti ini listriknya full, jadi putarannya mesin lebih cepat, jadi durasinya lebih cepat ngisi air atau full tank. Oke, ini yang kami sampaikan. Jadi ini langsung kita praktekkan. Mohon maaf saya tidak memakai rumus-rumus yang rumit, perkalian dari faktor daya, dari cos-V, dari mana aja. Maaf, ini langsung tes. Yang jelas ini beban hanya 0,3 watt ya. Jadi kalau Anda memakai kapasitor bank seperti ini kok boros, tambah boros, berarti pemakaian listriknya tidak sama durasinya. Mungkin saat libur beberapa hari pergi tidak dihitung. Kalau selama pemakaiannya sama dalam 1 bulan, ini jelas hemat. Dan ini kita buktikan saja, sudah berkurang dan fungsinya sebagai stabil tegangan atau menyimpan arus di saat arus puncak. Semua alat listrik misalnya yang untuk daya besar 5500, saat AC semua nyala, jadi tidak kendu kenceng. Jadi semua jalannya AC stabil, kecuali tanpa kapasitor bank. Kadang-kadang yang paling belakang AC suaranya agak ngadat ya, karena tidak stabil di beban puncak. Oke, dan mohon maaf
ini untuk yang belum paham atau tidak mengerti sama sekali tentang listrik dan elektronik, mohon maaf, akibatnya fatal. Jangan ngerakit yang ini dulu ya, karena ini untuk watts besar ya. Silakan ngerakit yang skala kecil dulu untuk setrika, atau yang listrik 4,5 atau 900 silahkan diuji coba, dicolok ya. Kalau ini mohon maaf sekali, ini resikonya besar. Kalau salah kapasitor, salah kapasitas bisa meledak. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.